Salam, damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa pada pelajaran rohani pada minggu ini. Kita ada pada pelajaran ke-11. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan terbesar kami saat ini adalah kehadiran Roh Kudus menguasai pikiran kami, menuntun kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Yusuf ahli mimpi. Ayat ini terdapat dalam Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita datang." Pernyataan rohani ini kita dapati bahwa kehidupan Yusuf menonjolkan dua kebenaran teologis yang penting. Yang pertama adalah Allah memenuhi janjinya, dan yang kedua, Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Nah, Yusuf dijuluki Bal Hakalomo, artinya tukang mimpi, yang secara harafiah berarti penguasa mimpi, yang menyiratkan bahwa dia adalah ahli mimpi. Dan gelar ini cocok bagi Yusuf. Mengapa? Karena dia bukan hanya menerima, memahami, dan menafsirkan mimpi nubuatan, tetapi dia juga memenuhi mimpi itu dalam hidupnya. Ini dalam ayat inti kita ya, Kejadian 37 ayat 19. Nah, kalau kita perhatikan Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 11, fokus pasal ini bergeser bukan lagi pada Yakub, tetapi salah satu anaknya yang kelak akan menjadi orang penting. Dia adalah Yusuf. Ya. Dan Yusuf bukan anak yang tertua. Dalam Kejadian 32 ayat 2, Yusuf satu-satunya nama yang disebut ketika rombongan Yakub menemui Esau. Ya. Nah, mari kita lihat dalam pelajaran ini, apa masalah yang muncul dalam keluarga Yakub. Ternyata kita dapati masalah muncul karena Yakub memberikan perhatian yang khusus bagi Yusuf. Akibatnya, sahabat firman, saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf karena dia diistimewakan. Nah, apakah Yusuf jadi anak manja karena diistimewakan oleh Yakub? Jawabnya adalah tidak, sahabat firman. Mengapa tidak? Karena Yusuf menunjukkan kerajinan dan tanggung jawab. Ya. Dan rupanya Yakub tidak mengecualikan Yusuf dalam kewajiban untuk bekerja, karena ini menyelamatkan Yusuf dari kemanjaan. Yang berikut informasi rohaninya adalah Yusuf bukan diistimewakan oleh Yakub saja, tetapi juga oleh Allah. Buktinya, sahabat firman, 2 kali Allah memberi Yusuf pernyataan tentang masa depan dia dan keluarganya, bahkan masa depan dunia. Sangat luar biasa. Dari keterangan rohani ini, apa poin yang kita dapat dari keterangan rohani ini? Poin yang pertama adalah sikap iri hati saudara-saudaranya ini adalah reaksi buruk yang Yusuf jalani, dan ini mewakili peristiwa sulit lainnya dalam hidup Yusuf. Tetapi dalam poin yang kedua, ia dibentuk istimewa dalam konteks yang sulit untuk menjadi alat bagi rencana besar istimewa Allah untuk umat perjanjian. Sangat luar biasa ya, poin rohani yang kita dapati dalam pelajaran ini. Jika kita membaca Kejadian 37 ayat 12 sampai ayat 36, ini cerita yang sangat menarik. Namun sebelum kita datang kepada cerita ini, mari kita lihat karakteristik Yusuf. Yusuf memiliki karakteristik adalah taat. Bukan taat saja, dia setia. Dan Yusuf penuh dengan belas kasihan. Mari kita lihat ceritanya ya, mari kita ikuti ceritanya. Ketika Yakub menyuruh Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya ya, yang sementara menggembalakan domba, ia menjawab, "Ya Bapa." Ya. Padahal Yusuf tidak mengetahui tugas apa yang akan dia buat ya. Ini adalah membuktikan bahwa Yusuf ini seorang yang taat kepada orang tuanya. Jika kita lihat ayat yang ke-15,
Yusuf penuh dengan kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Buktinya adalah ketika dia pergi mencari mereka di Sikem, ya, mencari mereka di Sikem, dia tidak ketemu dengan mereka. Dan informasi firman Tuhan di ayat yang ke-15 ini, Yusuf mencari mereka sampai ke Dotan. Nah, jarak dari Sikem ke Dotan ini kurang lebih 30 kilometer. Nah, ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, gantinya mereka harus menerima dia, mereka membuat rencana yang lain. Rencana saudara-saudaranya adalah ingin membunuhnya. Tetapi dua saudaranya mencari jalan yang lain, Ruben dan Yehuda. Mereka mengusulkan cara lain selain membunuhnya. Akhir dari cerita ini, Yusuf dijual kepada orang Ismail. Pada ayat yang ke-25, dia menjadi tawanan. Ayat 31 sampai 32. Saudara perhatikan bahwa kakak-kakaknya ini ketika kembali ke rumah mereka, mereka membohongi ayah mereka karena Yusuf. Ya. Sangat menarik ya, pasal 37 ini. Menariknya bahwa pasal ini tidak ditutup dengan tangis perkabungan Yakub, melainkan perjalanan Yusuf yang semakin dekat dengan kerajaan Mesir. Ini menandakan sahabat firman bahwa jalan hidupnya tidak berakhir oleh karena kejahatan saudara-saudaranya. Justru sebaliknya, melalui kejahatan itu, Yusuf sampai pada pintu gerbang masa depan. Nah, mari kita lihat apa hal yang penting yang harus diteladani dari cerita ini. Hal yang penting yang saya dapati adalah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, sangat tepat kita memiliki ketaatan seperti Yusuf. Yusuf taat kepada orang tuanya dan Yusuf taat kepada Tuhan. Dan sangat penting juga bahwa kita selalu mempraktekkan akan cara hidup Yusuf ini. Ada cinta kasih kepada sesama. Ya, sekalipun yang kita dapat dalam poin ini, bahwa sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita, ketika kita mengasihi mereka, maka tanpa kita sadari, jalan Tuhan itu tetap terbuka di tengah-tengah kesulitan kita. Seperti yang terjadi pada Yusuf, jalan Tuhan itu seolah-olah terbuka kepada Yusuf, ya, kepada Yusuf. Mari kita lanjut dalam pelajaran ini. Saudara perhatikan, sangat luar biasa ya cerita ini, bahwa di tengah-tengah narasi yang melukiskan karir Yusuf di Mesir, penulis kitab Kejadian menyisipkan kisah tentang keterlibatan Yehuda yang memalukan di antara orang-orang Kanaan. Mari kita lihat. Ya, yang pasti Yehuda ini adalah anak dari Yakub. Siapa Yehuda? Yehuda adalah anggota terkemuka dalam keluarga Yakub. Orang yang ditetapkan untuk menjadi saluran dari seluruh janji berharga Allah kepada Abraham dan kepada anggota-anggota selanjutnya di dunia, ya, dan dunia ini. Yang berikut, Yehuda ini akan menonjol di dalam garis keturunan Mesias. Dan Daud merupakan salah satu keturunan Yehuda yang terhormat. Namun pada poin yang ketiga, mari kita lihat bahwa Yehuda tidak peduli tradisi keluarga yang seharusnya terhormat ini. Dia keluar dan bergaul dengan kalangan luar, yaitu kaum Adulam. Dan akhirnya dia menikahi Shua, ya. Dan mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Anak yang pertama adalah anak yang kedua adalah Onan, anak yang ketiga adalah Shelah. Nah, sangat luar biasa cerita ini, bahwa Yehuda terlalu cepat menikahi dengan Tamar, ya, dari orang Kanaan, supaya memastikan silsilah yang tepat. Ketika perkawinan dengan Tamar ini, ya, saudara dapati dalam pelajaran ini, dan Onan dibunuh oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Dan Yehuda menjanjikan anak terakhir kepada Shelah. Ini kebiasaan orang-orang Ibrani. Ya. Dia menawarkan Shelah kepada Tamar. Nah, pada akhirnya Yehuda lupa janji ini. Setelah istrinya meninggal, ia pergi menghibur dirinya.
Dan Tamar memutuskan untuk menjadi pelacur untuk memenuhi janji ini. Akhirnya, akhir dari cerita ini, Yehuda bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Tamar. Dan lahirlah Peres. Nah, Peres artinya menerobos. Sama dengan Yakub lahir kedua, namun menjadi yang pertama. Dan disebutkan dalam sejarah keselamatan sebagai nenek moyang Daud. Dan akhirnya, nenek moyang Yesus Kristus. Kita akan baca ini di dalam Rut 4 ayat 18-22 dan Matius 1 ayat yang 3. Nah, mari kita lihat. Adapun ini informasi yang sangat luar biasa yang saya dapat dari pelajaran ini. Adapun Tamar adalah wanita yang pertama dari 4 wanita, diikuti Rahab, Rut, dan istri Uria yang secara silsilah mendahului Maria, ibu Yesus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 5, ayat 6, dan ayat yang ke-16. Mari kita lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang saya dapati adalah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Demikian pula sahabat firman, Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya melalui salib Yesus Kristus. Dan ini terbukti, Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mengubah kejahatan menjadi kasih karunia. Sangat luar biasa. Mari kita lanjut dalam pelajari firman Tuhan. Jika kita akan membaca Kejadian 39, ini adalah satu cara Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Ya, Kejadian pasal 39. Bahwa cara yang pertama adalah Potifar, Potifar kepala pengawal Raja Firaun membeli Yusuf dari orang Ismail. Nah, kita perhatikan cerita ini. Dalam pasal ini kita akan baca, Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, di ayat 4, layanan Yusuf digambarkan dalam 2 cara. Cara yang pertama adalah pelayanan pribadi. Sahabat firman yang saya dapati, ini setara dengan menteri, dengan perangkat yang lebih tinggi. Saudara baca ini informasi dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 17, 18, 1 Raja-Raja 10 ayat 5, 2 Raja-Raja 4 ayat 43, dan 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Yang kedua adalah pengawas. Nah, yang saya dapati bahwa pekerjaan ini setara dengan asisten administrasi, atau saat ini kita kenal dengan sekretaris eksekutif. Informasi ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 23. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Jika saudara membaca ayat yang kelima, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Nah, ini menjadi suatu kebenaran sepanjang perjanjian lama, Dan ini berkaitan dengan berkat fisik dan hubungan seseorang dengan umat perjanjian. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 dan pasal 30 ayat yang ke-27. Mari kita lanjut. Jika kita membaca ayat 7 sampai ayat 12 dari pasal 39 ini, Yusuf menolak rayuan istri Potifar. Dan akhir dari peristiwa ini, dia dimasukkan dalam penjara. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, di sini Yusuf merasa sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan tidak tinggalkan Yusuf. Akhirnya Tuhan bertindak, sahabat firman. Dia membawa dampak terhadap hubungan Yusuf dengan kepala penjara. Saudara baca dalam ayat yang ke-22. Akhirnya kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Di sambungan dari pasal 39, kita pindah ke pasal 40 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 36. Kita dapati di sini, Yusuf tetap mempertahankan imannya kepada Allah sementara dalam penjara selama 2 tahun, sahabat firman. Dan Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti.
Nah, mari kita lihat ketika dia mengartikan mimpi dari juru minum ini, dia bermohon kepada juru minum dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ingatlah aku apabila keadaanmu telah baik. Dan ayat yang ke-15, Yusuf menceritakan keadaannya. Aku diculik dari negeri orang Ibrani. Yang berikut sahabat firman, mari kita lihat. Setelah mimpi-mimpi Firaun, melalui pernyataan Allah, maka ia dibebaskan dan kemudian diangkat. Ya. Kisah ini menekankan bahwa sekalipun Allah tidak menyebabkan segala sesuatu yang terjadi, namun Allah dapat menggunakan keadaan yang buruk untuk mengerjakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kejadian pasal 39 ayat 7-23 dan Roma pasal 8 ayat 28. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa informasi rohani dan cerita rohani ini yang dapat menguatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mengakhiri pelajaran ini, ada beberapa poin rohani yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita datang kepada poin rohani ini, mari kita lihat informasi yang sangat luar biasa ini. Yusuf dibawa ke Mesir sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Sekitar 200 tahun setelah panggilan Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Dan Yusuf menghadapi 3 ujian besar di Mesir. Ujian yang pertama adalah kemurnian pribadi. Ujian yang kedua adalah yang selalu dialami oleh orang muda yang jauh dari orang tua. Dan ujian yang ketiga adalah ujian kesempurnaan untuk membalas yang sering dialami orang yang diperlakukan dengan kejam. Dan ujian menghadapi kematian. Poin rohani yang perlu kita ingat dalam pelajaran ini, bahwa sahabat firman yang berkati Tuhan, poin pertama, bahwa dalam setiap kasus Yusuf lolos karena kepercayaannya kepada Allah dan janji-janjinya. Dan poin yang kedua, sahabat firman, kisah ini sangat menolong kita untuk menghadapi situasi sulit dalam hidup ini. Tidak perlu menganggap diri sebagai korban keadaan. Tetapi ini poinnya, bahwa lihat sebagai bagian dari rencana besar Allah bagi hidup dan masa depan kita. Rencana Allah bagi hidup dan masa depan saudara dan saya adalah Allah rindu untuk membebaskan dan menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, tetap berpegang pada janji-janjinya dan menerima Dia, mempercayai Dia sebagai jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami benar-benar dikuasai Roh Kudus untuk mempelajari firman ini. Namun kami menyadari kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Kami mohon Roh Kudus mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, sehingga boleh menuntun kami untuk lebih mempercayai akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Salah satu janji kehidupan bagi kami adalah Tuhan ingin selamatkan kami. Ajarlah kami untuk kami tetap teguh di dalam janji ini dan kami setia padamu. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.